Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, di mana kami akan membahas tentang sejarah, pengertian, dan ruang lingkup teknik industri yang disusun oleh Yuandi Silaban dan Bonal Ray Juan Pardo. Sejarah teknik industri. Kapan teknik industri terlahir? Yaitu sejak persoalan produksi, sejak manusia di mana ingin mewujudkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Disiplin teknik industri muncul dan berakar kuat pada masa revolusi di Inggris tahun 1750. Revolusi industri ini dianggap sebagai era modern disiplin teknik industri, di mana telah terjadi perubahan proses manufaktur secara dramatis dan membantu melahirkan konsep pengetahuan. Disiplin teknik industri dikembangkan oleh individu yang berusaha mencari dan mengembangkan organisasi dan manajemen produksi tingkat lanjut. Beberapa penemuan teknologi pada masa revolusi industri dan sejarah panjang sehingga munculnya disiplin teknik industri. Seperti James Hargreaves menemukan mesin pintal 1765, penemuan yang dianggap itu sebagai terobosan sebagai terbentuknya disiplin teknik industri. Seperti James Watt menemukan mesin uap, Samuel Morse mengembangkan pesawat telegram, Thomas Alva Edison menemukan lampu. Semua itu jadi individu itu dapat menjadikan semua itu menjadi terobosan dan dapat dikembangkan, muncullah disiplin teknik industri. Oke. Dan bagaimana pengembangan konsep serta proses kerja yang efektif dan efisien dari aspek manusia dan metode kerja. Seperti Adam Smith mengemukakan konsep perancangan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja, yang menekankan penting sebagai adanya spesialis. Yang kedua, Charles Babbage itu menemukan perlunya pembagian kerja sesuai spesialis, meningkatkan produktivitas, karena dengan orang yang spesialis dapat dipercayakan akan dapat mengembangkan suatu produktif dalam pekerjaan. Oke. Perkembangan awal pengajaran disiplin teknik industri. Profesor Hugo Diemer di Departemen Teknik Mesin University Kansas, Amerika. Profesor Dexter Kimball di Teknik Mesin. Profesor William Kent memprakarsai kurikulum teknik industri. Ini merupakan orang-orang yang mengembangkan pengajaran disiplin teknik industri. Organisasi yang mendukung berdiri disiplin teknik industri seperti ASME, American Standard Mechanical Engineering, itu merupakan organisasi terkenal itu yang ada di manufaktur sebagai prosedur atau sebagai standar dan sebagai acuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan seperti fabrikasi, manufaktur, struktur, dan lain sebagainya. Di sini banyak organisasi yang betul-betul mendukung atau mensupport teknik industri, karena teknik industri berjalan sesuai kode standar yang akan mereka pakai dan mereka berikan, sehingga suatu pekerjaan itu dapat berjalan dan diorganisasikan dengan baik sehingga tercapailah suatu hasil yang memuaskan. Kita flashback lagi, pengertian teknik industri. Teknik industri adalah suatu teknik yang mencakup bidang desain, perbaikan, dan pemasangan dari sistem integral yang terdiri dari manusia, bahan-bahan informasi, peralatan, dan energi. Hal ini digambarkan sebagai pengetahuan dan keterampilan spesifik pada matematika, fisika, ilmu sosial bersama dengan prinsip dan metode dari
analisa keteknikan. Sebenarnya pengertian teknik industri ini simple. Teknik industri itu semua ilmu yang ada di suatu pekerjaan, jadi dapat dia disaring dan itulah dikerjakan. Ini seperti kalau dari pengalaman saya sih, ini general, seperti kan itu ada teknik mesin, ada teknik elektro. Kalau saya lihat itu penggabungan dari semua teknik itu, itulah kita pelajari di teknik industri, sehingga kita bukan secara spesifik tapi secara general, sehingga teknik industri itu banyak dibutuhkan. Contoh di perusahaan-perusahaan yang bonafide sekalipun, teknik industri pun, karena industri dibutuhkan karena dapat mengarrange time, dapat membantu sebagai manajemen, sebagai teknik, sehingga sangat-sangat dibutuhkan teknik industri. Aktivitas yang bisa digarap oleh disiplin teknik industri menurut American Institute of Industrial Engineering adalah sebagai perencanaan dan pemilihan metode kerja yang efektif dan efisien dalam proses produksi, pemilihan dan perancangan dari berkas kerja serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi, desain fasilitas pabrik termasuk perencanaan tata letak fasilitas produksi, peralatan dan ya seperti saya bilang tadi, teknik industri yaitu sebagai general yang dapat sebagai bekerja sebagai manajemen, bekerja sebagai teknik, dan dia dapat mengklasifikasikan setiap pekerjaan sehingga dapat pekerjaan itu berjalan dengan baik dan mudah di organisasi dan perencanaan akan lebih matang. Yang poin berikutnya, desain dan perbaikan, pengembangan, penelitian, pengembangan produk, desain dan pengembangan sistem pengukuran, pengembangan dan penerapan sistem. Seperti saya bilang tadi, seperti saya ungkapkan tadi, general dari teknik industri dapat mengarrange atau meminimize semua pekerjaan, karena dalam teknik industri kita belajar yang namanya spesifik, yang namanya general gitu, sehingga kita dapat mengarrange time, memanajemen agar semua terkontrol. Oke, di slide berikutnya akan diterangkan, dipresentasikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Bonare. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah rekan saya tadi jelaskan, yaitu tentang sejarah pengertian dan lingkup teknik industri. Sebelum saya masuk ke pembahasan saya, yaitu tentang sejarah lingkup teknik industri, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ruang lingkup teknik industri. Ruang lingkup teknik industri adalah hubungan yang terintegrasi antara manusia, mesin, material, informasi, dan energi. Namun teknik industri sendiri pun menekankan pada hubungan antara manusia dengan mesin dan material. Jadi menekankan 3 itu. Dan pada dasarnya ilmu teknik industri ini dibagi ke dalam 3 bidang kalian, yaitu sistem manufaktur, manajemen industri, dan teknoekonomi. Langsung saja kita ke pembahasan kita, terbentuknya sejarah terbentuknya lingkup teknik industri, yaitu ada program pendidikan teknik industri. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, program pendidikan teknik industri ini mempunyai ciri khas atau ciri khusus sendiri yang tumbuh dari Departemen Teknik Mesin. Namun setelah Perang Dunia Kedua, dengan munculnya riset operasional, manajemen bisnis dan komputer membawa perspektif dan latar belakang berbeda bagi pendidikan teknik industri. Setelah perkembangan lebih lanjut, lalu masuknya juga beberapa disiplin ilmu yaitu manufaktur, statistik, psikolog industri, dan ilmu sosial sebagai background dari program pendidikan teknik industri. Nah, pendidikan teknik industri sendiri di Indonesia mulai diperkenalkan oleh Bapak Matthias Arrow pada tahun 1958
setelah menyelesaikan studinya di Cornell University. Lalu setelah 2 tahun, di tahun 1960 ITB membuka subjurusan teknik produksi di jurusan teknik mesin. Nah, disitulah awal sebagai embrio berdirinya teknik industri. Nah, yang benar-benarnya teknik industri mengawali karirnya yaitu pada tahun 1971. Nah, jurusan teknik industri yang sekarang sudah dipisahkan dengan teknik mesin. Nah, pada saat inilah berkembang pendidikan teknik industri baik di perguruan tinggi maupun swasta dari tahun 1971 itu. Lalu ada teknik industri dalam praktik. Nah, dari tahun 1912 sampai 1913, sejumlah perusahaan di Amerika Serikat memperkarsai program teknik industri pada perusahaannya. Jadi, di Amerika Serikat pada tahun 1912 dan 1913, teknik industri itu sangat besar gunanya di perusahaan-perusahaan itu. Lalu Henry Payol dari Prancis melakukan aplikasi prinsip total manajemen sebuah organisasi. Nah, pada waktu yang sama Taylor mengembangkan konsep fungsional foremanship, yaitu membagi tenaga kerja menjadi operator dan perencana, yaitu untuk mengefektifkan fungsi staf pada organisasi produksi. Sebelum ini, staf dirasa kurang eksis keberadaannya, lalu Harrington Emerson mencoba menggunakan pendekatan Taylor dan beberapa idenya dalam menganalisis usaha tenaga kerja. Nah, Emerson melakukan reorganisasi manajemen perusahaan dari standarisasi biaya, tabulasi mesin-mesin untuk maksud akunting. Lalu perbaikannya juga menghasilkan penghematan yang cukup berarti. Kemudian ia menulis judul buku yaitu berjudul 12 Principles of Efficiency yang mencoba menjelaskan pendekatannya. Nah, keberhasilan di buku itu menjelaskan tentang keberhasilan yang bersoal mempercepat usaha modernisasi dalam rentang yang luas dari perusahaan-perusahaan industri, sebab pendekatannya sangat aplikatif baik di lapangan komersial maupun industri. Lalu di sini ada organisasi teknik industri. Organisasi yang mendukung berdirinya disiplin teknik industri yaitu American Society of Mechanical Engineering yang didirikan di Amerika Serikat. Organisasi ini juga merupakan forum yang pertama kali mendiskusikan konsep-konsep teknik industri dan merupakan persemaian dari tumbuhnya konsep-konsep teknik industri. Nah, pada tahun 1932, The Society of Manufacturing Engineers didirikan di Detroit, SMA. SMA ini atau disebut dengan Society of Manufacturing Engineers didirikan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang teknik manufaktur dan mengaplikasikan sumber daya organisasi untuk riset, menulis, publikasi, dan penyebarluasan informasi. Nah, pada tahun 1981 dengan dukungan sekitar 70 negara dari organisasi IEEE berkembanglah menjadi organisasi internasional dengan nama Institute of Industrial Engineers atau disebut dengan IEEE. Lalu selanjutnya ada evolusi peranan profesi teknik industri. Nah, pada periode 1980-an, profesi teknik industri lebih banyak memainkan peranan dalam pengintegrasian sistem produksi dan otomasi. Persoalan yang dihadapi pada waktu itu adalah situasi di mana komponen-komponen perusahaan dengan komputer, robot, dan mesin-mesin fleksibel tidak menghasilkan lingkungan produktif karena pengintegrasian yang tidak sesuai dengan komponen-komponen tersebut. Nah, jadi situlah evolusi peranan profesi teknik industri terjadi. Lalu ada tantangan masa depan. Nah, di sini tantangan masa depan dari teknik industri yaitu dari sistem integrator. Nah, jadi sistem integrator pada masa mendatang akan lebih besar lagi peranannya. Teknik industri itu sudah sadar karena teknologi dari komputer sangat besar sekali hubungannya dengan masa ke masa.
Dan untuk mengenalkan teknologi dan inovasi baru, perusahaan perlu sekali melakukan berbagai perubahan yang cukup berarti, seperti modifikasi peraturan tradisional, penggantian struktur organisasi tradisional yang kerap kali menjadi penghalang, dan dengan struktur yang dapat memfasilitasi perubahan yang terbuka. Jadi pada masa yang akan datang, teknik industri memainkan dua peranan, yaitu sebagai sistem integrator dan sebagai sistem perusahaan. Lalu ada hubungan disiplin teknik industri dengan disiplin ilmu yang lain yang telah saya jelaskan tadi yang tentang ruang lingkup teknik industri. Nah, jadi banyak hubungannya dari teknik industri ini. Jadi tidak dari teknik industri sendiri, tapi ada juga dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, dari sejarah perkembangan konsep teknik industri ini, sedikit banyak dapat memberi gambaran bahwa disiplin teknik industri tidak dapat dipisahkan dengan disiplin ilmu yang lain, karena konsep teknik industri bertujuan untuk mendapatkan efisiensi kerja dalam segala bidang pekerjaan telah nyata membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Nah, sebaliknya aplikasi disiplin teknik industri itu sendiri meluas ke segala bidang kehidupan, tidak hanya diaplikasikan khusus kepada ke industri saja, melainkan semua operasi pada pemerintahan, perdagangan, jasa pelayanan, dan juga bidang kemiliteran. Nah, jadi banyaklah karena hubungannya banyak dengan ilmu yang lain, jadi teknik industri juga mempunyai ilmu yang sangat luas di segala bidang jadinya. Oke, langsung saja ke ilmu dasar disiplin teknik industri. Nah, ilmu dasar disiplin teknik industri sendiri yaitu ilmu-ilmu pengoperasionalan yang meliputi analisis, perancangan operasi, pengawasan operasi, dan manajemen operasi. Nah, dari 3 kriteria yang harus dilakukan agar aplikasi dari ilmu teknik industri berhasil adalah kualitas, waktu, dan biaya sesuai dengan tujuan teknik industri. Tujuan teknik industri adalah menjamin bahwa produk pada waktu yang tepat dan biaya yang tepat pula. Lalu ada ilmu-ilmu yang termasuk dana analisis dan perancangan operasi, yaitu method engineering. Nah, method engineering ini merupakan studi yang mempelajari secara sistematis seluruh operasi langsung dan operasi yang tidak langsung untuk mendapatkan perbaikan sistem kerja. Lalu ada ergonomi. Nah, biasanya ini disebut dengan, sebelum kita mengenal human factor, nah dulu tuh disebutnya ergonomi. Nah, biasanya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antara orang dengan lingkungan kerjanya, terutama dengan hasil rancangan kerjanya. Lalu ada perencanaan dan perancangan fasilitas. Nah, kalau ini meliputi penentuan atau penempatan lokasi fasilitas. Jadi tugasnya itu menentukan susunan tata letak fasilitas dan seberapa besar fasilitas yang akan ditempatkan. Lalu ada simulasi. Nah, pengertian dari simulasi adalah suatu metodologi untuk melakukan percobaan dengan menggunakan model dari sistem nyata. Nah, jadi itulah ilmu-ilmu termasuk dalam analisis dan perancangan operasi. Lalu di sini yang terakhir adalah evolusi bidang garap. Nah, pada tahun 1960 sampai 1965 bidang garap lebih banyak pada masalah penyederhanaan kerja dan pengembangan metode kerja, tata letak pabrik, dan standarisasi tenaga kerja langsung. Lalu periode 5 tahun berikutnya, bidang garap teknik industri sendiri merambah pada standar tenaga kerja tidak langsung dan rekayasa proyek titik era 1980-an sampai sekarang. Nah, pada lingkungan manufacturing sekarang ini, penggunaan mesin-mesin terkomputerisasi, integrasi sistem informasi dan perancangan dapat mengefektifkan pengawasan dan menangani data berkaitan dengan perancangan produk, material, persediaan material, order kerja, penjadwalan, produksi, dan perancangan perekayasaan. Lalu juga
serta peralatan canggih untuk analisis persoalan dan sistem perancangan yang sekarang ini menjadi bagian dari peralatan dan industri juga berhasil diaplikasikan pada aktivitas-aktivitas pelayanan seperti reservasi pesawat udara, sistem telepon, sistem keuangan, dan beberapa lingkungan non-manufacturing. Jadi itulah Flosi bidang garap teknik industri. Mungkin sekian dari saya presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang ataupun tidak lengkap, dan maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Sekian presentasi saya. Terima kasih.